Ya, DKI Jakarta saat ini sedang naik kelas ke PPKM level 2. Nah, tetap boleh kok ya berkunjung ke lokasi wisata dengan kapasitas 25%. Nah, ada yang rindu wisata ke kebun binatang? Kalau saya sih ya banget ya, kangen lihat tingkah unik dan lucu para satwa untuk membuat rasa rindu. Rekan saya Victor Pangaribuan mengajak kita jalan-jalan ke Ragunan. Apa kabar ya satwa di sana? Kembali pada 23 Oktober 2021, objek wisata Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta ramai dikunjungi. Melihat berbagai jenis hewan lebih dekat menjadi alasan para wisatawan. Burung pelikan yang pertama datang itu pasti burung pelikan ya. Hewannya itu indah, terus kalau dibuat foto itu benar-benar bagus. Pengen banget lihat jerapah karena di rumah kan ada beberapa boneka milik anak aku dan anak-anak juga penasaran banget nih bentuk aslinya kayak gimana sih gitu. Sebelumnya, kebun binatang ini sempat tutup dalam waktu lama. Meski demikian, pengelola tetap menjamin kesehatan satwa dengan sejumlah perawatan. Ada perawatan kesehatan, dikasih vitamin, kemudian kalau sakit diobati dengan obat-obatan yang sesuai dengan penyakitnya. Dan kita punya tim medis ya, dokter hewan ada. Jadi secara periodik dokter hewan kami melakukan pemeriksaan terhadap satwa-satwa berdasarkan itu laporan dari perawat atau petugasnya yang setiap hari merawat satwanya. Taman Marga Satwa Ragunan memiliki lebih dari 2.000 koleksi satwa yang terdiri dari sekitar 200 jenis. Setiap hari, satwa-satwa ini diberi pakan sesuai kebutuhan masing-masing. Pelikan, burung air dengan paruh berkantung ini misalnya. Hewan juga punya selera makan loh. Satwa di kebun binatang ini bahkan mempunyai diet khusus. Mereka diberi makan dengan jadwal tertentu. Seperti burung pelikan ini misalnya. 2 kali dalam sehari dan mereka hanya bisa makan atau terbiasa memakan ikan mujair seperti ini. Jadi kalau mereka makan sembarangan, maka akan mengganggu pola makan mereka. Dan ingat, apabila mereka sampai menelan benda-benda berbahan plastik, berbahaya bagi pencernaan mereka, bahkan bisa mengancam nyawa satwa. Jadi jangan kasih makan hewan di kebun binatang sembarangan ya. Makan-makan! Selain pola makan yang teratur, kesehatan gigi satwa di kebun binatang juga penting loh. Dokter hewan dari Perhimpunan Kebun Binatang se-Indonesia, Wisnu Wardana menjelaskan, gigi hewan yang tak terawat akan menimbulkan infeksi pada rongga mulut yang dapat memengaruhi kondisi kesehatannya. Lubang giginya tahu-tahu hewannya nggak mau makan. Nah, itu bisa ketika diperiksa detail, hewan dibius, ternyata terjadilah pulpitis, giginya pecah, retak, lubang gitu. Nah, itu juga harus ditambal. Karang-karangnya harus dibersihkan juga, harus dilakukan skilling begitu. Sama halnya dengan manusia, hewan juga dapat terserang penyakit loh. Diare akibat mengonsumsi pakan yang tak seharusnya menjadi gangguan kesehatan yang paling sering terjadi. Faktor lainnya adalah bakteri dan cuaca ekstrim. Semakin baik kualitas pakan yang diberikan, maka kesehatan hewan pun semakin terjaga. Hindari memberi makanan kepada satwa-satwa di kebun binatang sembarangan karena melanggar hak asasi hewan atau kebebasan hewan. Di antaranya, hewan berhak bebas dari rasa lapar dan haus, bebas dari rasa panas dan tidak nyaman, bebas dari luka, rasa sakit dan penyakit, bebas berekspresi sesuai sifat aslinya, serta bebas dari rasa takut dan penderitaan. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan telah mengaturnya. Tahukah Anda setiap tanggal 15 Oktober diperingati sebagai Hari Hak Asasi Hewan bertepatan dengan dirilisnya Deklarasi Universal Hak-Hak Hewan yang dibuat pada tahun 1978 oleh UNESCO. Disebutkan bahwa setiap hewan yang bergantung pada manusia berhak atas makanan dan perawatan yang layak. Victor Pangaribuan, Aryo Asmoro, Jakarta.